أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan atau sama-sama belajar tentang hal perkara yang paling penting untuk kita ketahui di antara larangan-larangan Allah yang terbesar. Larangan Allah yang terbesar, begitupun Rasulullah SAW juga telah dengan keras melarang, adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perkara yang sangat besar dosanya dan dikategorikan sebagai akbarul kabair, sebagai dosa besar yang paling besar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang kemusyrikan ya di dalam ayat-ayatnya. Misalnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman, perbuatan zalim yang sangat besar. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh-sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Begitu juga Allah mengatakan, Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh-sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Benar-benar jikalau engkau hai Nabi berbuat syirik, ya mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amal perbuatanmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di dalam banyak ayat ini jelas bahwa perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, merupakan dosa yang sangat besar, merupakan perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kemudian juga akan menyebabkan seseorang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk ke dalam surga dan ditempatkan di dalam neraka. Dan bahkan perbuatan syirik ini akan menghapuskan amal-amal soleh yang dia pernah kerjakan sepanjang hidupnya. Alhamdulillah. Maka sebagai seorang muslim kita wajib menjauhi, menghindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Namun sayang banyak di antara kaum muslimin karena keawaman, karena kejahilan, mereka menganggap bahwa perbuatan syirik, atau memang mereka kebanyakan tidak paham itu adalah perbuatan syirik, sehingga mereka membiasakan atau melakukan perbuatan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di antara sekian banyak perbuatan syirik yaitu adalah seseorang walaupun dia muslim menggunakan jimat misalnya. Apakah jimat itu diletakkan sebagai bentuk cincin misalnya, atau gelang misalnya, atau kalung misalnya, atau dimasukkan ke dalam sabuk, atau mungkin digantung di mobilnya atau di atas pintu rumahnya, dan seterusnya, dengan tujuan untuk menolak bala misalnya, dengan tujuan untuk mendatangkan faidah atau manfaat misalnya, atau dia menggunakan jimat untuk mempermudah rizkinya atau melancarkan jodohnya dan yang lain-lainnya. Nah, semuanya itu adalah merupakan bentuk kemusyrikan. Sebagaimana juga Rasul pernah mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Man barang siapa allaqa yang menggantungkan yaitu tamimah, jimat, maka faqad asyraka, maka sungguh-sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, itu dalilnya. Begitu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, jampe-jampe atau mantra-mantra
ya, kemudian juga at-tamaim, jimat-jimat, ya, kemudian atiwalah, ilmu guna-guna atau pelet, itu adalah merupakan perbuatan syirik. Namun sayang, kita jumpai banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Ya, banyak dagangan para dukun, banyak dagangan kaum musyrikin laku karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami dan mengerti, sehingga mereka ya menggunakannya, mereka memakainya, dan bahkan menjadi suatu katakanlah budaya ya yang biasa dilakukan oleh mereka. Ya, padahal kalau mereka benar-benar belajar Al-Quran, ya, begitu juga mereka membaca hadis-hadis Nabi SAW, bahkan mereka juga mempelajari buku-buku atau kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah akidah, niscaya mereka akan jumpai, mereka akan dapati larangan tersebut. Ya, maka sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, khususnya masalah-masalah akidah, sebagaimana dahulu juga Rasulullah bertahun-tahun mengajarkan akidah kepada umat manusia saat itu, sehingga ya mereka menjadi umat yang terbaik. Begitu juga hendaklah kita, ya, kalau seandainya kita ini adalah seorang yang sudah mampu, sudah punya ilmu untuk memberikan nasihat, nasihatilah umat Islam ini agar mereka menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Di antaranya adalah menggantungkan jimat-jimat, menempelkan jimat-jimat, mengenakan jimat-jimat yang ada pada mereka. Singkirkan semua apa yang ada dalam diri mereka dari tujuan untuk menolak bala, untuk mendatangkan manfaat dan yang lainnya. Maka sebab itu, sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh bersikap masa bodoh. Kita jangan bersikap abai kepada masalah-masalah akidah. Karena jelas tadi perbuatan syirik itu akan mencelakakan kita. Apakah amal-amal kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, bahkan haji kita itu hapus. Atau juga perbuatan syirik yang tanpa kita sadari ini dapat menjadikan kita kekal di dalam neraka, karena Allah tidak akan mengampuninya, dan bahkan Allah haramkan kita masuk ke dalam surga, aliyadzubillah. Begitu juga yang namanya perbuatan syirik ini sudah jelas sekali besarnya, keburukannya, yaitu karena ini merupakan dosa besar atau kezaliman yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara diri kita seluruhnya dari perbuatan syirik, yaitu dengan cara mengais atau menimba, mencari ilmu-ilmu yang berfaedah dari ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh terdahulu. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan, menjadi motivasi bagi kaum muslimin seluruhnya, agar mereka senantiasa menjauh, menghindar dari hal-hal yang sudah dilarang, sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka nanti datang kepada Allah di hari kiamat dalam kondisi mereka tidak pernah berbuat syirik lagi. Mudah-mudahan ini juga memberikan faedah untuk saya, keluarga saya, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan faedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك